Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Sulistyorini, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Saya Widya Swara Muda. Salam perubahan. Kali ini akan kami sampaikan strategi pembelajaran untuk mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kurikulum, struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator ada agenda 2 terkait dengan kepemimpinan kinerja. Ada satu mata pelatihan yang saya sampaikan tadi adalah kepemimpinan transformasional. Untuk lebih lengkapnya akan saya sampaikan struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan kepemimpinan administrator terdiri dari 4 agenda. Agenda yang pertama adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian agenda kedua kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga manajemen kinerja. Dan agenda keempat aktualisasi kepemimpinan. Pada sesi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, lebih fokus pada agenda 2, kepemimpinan kinerja. Pada agenda kedua, kepemimpinan kinerja, ada 4 mata pelatihan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, manajemen konflik, dan komunikasi efektif. Saya mengambil satu mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini akan memberikan roh atau akan memberikan warna di dalam mata pelatihan lain pada agenda 2, di mana jejaring kerja, manajemen konflik, dan komunikasi efektif sangat tergantung bagaimana seorang pemimpin mengelola perubahan pada unit organisasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan memilih strategi pembelajaran untuk orang dewasa, andragogi. Dalam hal ini adalah strategi pembelajaran accelerated learning yang dikonsep oleh Dave Meyer. Dave Meyer menyampaikan bahwa accelerated learning ini adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual atau SEVI. Somatik dimaksudkan sebagai learning by moving and doing, belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditory adalah learning by talking and hearing, belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Visual diartikan learning by observing dan picturing, belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Sedangkan intelektual maksudnya adalah learning by problem solving and reflecting, belajar dengan pemecahan masalah dan melakukan refleksi. Saya memilih strategi ini karena saya meyakini pembelajaran orang dewasa, partisipasi aktif para peserta menjadi hal yang penting. Pengalaman-pengalaman peserta menjadi hal yang penting dalam hal suksesnya pembelajaran kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki materi untuk pembelajaran kepemimpinan transformasional, saya akan melakukan asesmen kebutuhan belajar lebih awal untuk para peserta. Asesmen ini penting bagi kami sebagai fasilitator untuk mengetahui lack kompetensi peserta, sehingga kami sebagai fasilitator mampu merumuskan kompetensi yang harus kami tambahkan kepada peserta. Untuk asesmen ini kami buat dengan metode yang menyenangkan, yaitu dengan kuis dengan aplikasi Kahoot.
Kuis ini kami bikin 10 soal. Ya, tentu saja zaman sekarang adalah mode dengan IT. 10 soal dalam waktu 15 menit. Kuis ini sangat menyenangkan karena ada kompetisi di antara peserta. Bagi peserta yang tercepat dan menjawab benar, maka akan menduduki ranking pertama dan menjadi pemenang. Agar asesmen ini lebih menyenangkan, kami menyiapkan satu buah buku sebagai hadiah bagi yang memenangkan kuis ini. Setelah kuis terselenggara, kami cermati hasilnya dan kami petakan hasil asesmen kebutuhan belajar, sehingga kami dalam memfasilitasi ke depan lebih menitik beratkan pada aspek mana yang akan kami perkuat, pengetahuan, skill, ataupun attitude. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kami melakukan assessment, maka langkah selanjutnya adalah pembelajaran atau pembahasan pertama. Pembahasan pertama dimulai dengan menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Ceramah metodenya, model pembelajarannya dengan ceramah, memberikan konsep pemimpin dan kepemimpinan, ya, tipe atau jenis kepemimpinan serta nilainya. Di sini juga akan kami sampaikan perbedaan pemimpin, manajer, kepala, atau bos, dan yang lainnya. Sehingga kami mendapatkan pengertian secara utuh, pemimpin dibedakan dengan konsep-konsep lain, seperti manajer, bos, kepala, dan sebagainya. Setelah itu, kami sampaikan pengertian-pengertian tersebut, kami akan putarkan video pendek tentang era disruptif. Di sini kami mengambil video pendek Renat Kasali tentang era disruptif karena beliau mengarang buku Self Disruption. Jadi Bapak Renat Kasali mengarang buku Self Disruption dan sangat menarik, menginspirasi para peserta bahwa perubahan begitu cepat, perubahan tidak terduga, dan kita harus menyesuaikan terhadap perubahan tersebut. Pak Renat Kasali akan menyampaikan perubahan-perubahan apa yang terjadi, sehingga kita memberikan bayangan, memberikan mimpi bahwa organisasi kita pun juga akan berubah. Kemudian bersama-sama dengan peserta, merumuskan apa itu kepemimpinan transformasional setelah melihat video Bapak Renat Kasali. Kemudian kami juga akan pandu peserta untuk merumuskan tokoh kepemimpinan transformasional yang ada pada episode atau dekade saat ini. Sehingga pada baris akhir, pada sesi akhir pembahasan pertama ini, peserta dan kami berhasil merumuskan apa itu kepemimpinan transformasional, ciri-cirinya yang dipahami bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Selanjutnya, sebagai fasilitator akan kami sampaikan juga konsep-konsep kepemimpinan transformasional dari beberapa teori. Berikutnya, pada pembahasan yang kedua, menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring. Untuk memahami konsep dasar coaching dan mentoring, kami melakukan strategi pembelajaran accelerated learning yang berbasis pada pengalaman peserta. Pertama, kami bentuk menjadi 5 kelompok. Karena peserta kami berjumlah 30 orang, 5 kelompok. Masing-masing kami minta untuk merumuskan kegiatan-kegiatan kepemimpinan yang telah dilakukan selama ini berbasis pengalaman mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut ditulis dan dibuat list kegiatan apa saja, kegiatan kepemimpinan apa saja yang dilakukan terhadap bawahan mereka selaku pejabat administrator. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Setelah mereka merumuskan, melis daftar kegiatan yang telah dilakukan selama ini mendasarkan pada pengalaman para administrator, maka kami menjelaskan tentang konsep mentoring, coaching, dan konseling. Sehingga peserta memahami apa itu coaching, mentoring, maupun konseling. Ciri-cirinya, agennya, dan sebagainya. Setelah memahami, peserta kami meminta mendasarkan pemahaman tersebut mengkategorikan kegiatan-kegiatan yang telah di-list sebelumnya pada kategori coaching, mentoring, ataupun consulting. Sehingga sudah teridentifikasi mana kegiatan coaching, mana kegiatan mentoring dan consulting mendasarkan pada konsep yang fasilitator berikan. Begitu Bapak Ibu sekalian untuk memahami konsep dasar coaching dan mentoring. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya setelah memahami coaching dan mentoring, kami akan memberikan pembahasan berikutnya, yaitu refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Karena kepemimpinan transformasional ini adalah kebutuhan pada kompetensi skill, knowledge, dan attitude, maka tentu saja saya akan menggabungkan ketiga metode atau ketiga kompetensi tersebut bisa terimplementasikan atau bisa tertransfer pada siang ini. Yang pertama, yang akan kami lakukan adalah dengan memutar film kepemimpinan Nadiem Makarim. Kita tahu Nadiem Makarim, CEO Gojek, yang membawa Gojek menjadi sukses luar biasa. Tentu saja dengan kepemimpinan transformasional yang luar biasa pula, Gojek bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini. Kemudian beliau juga sebagai Menteri Pendidikan saat ini. Hal yang saya yakini bahwa beliau adalah figur kepemimpinan transformasional. Kenapa saya memutar film tersebut? Saya mengharapkan para peserta mempunyai bayangan, mempunyai imagine, mempunyai harapan bahwa kepemimpinan yang akan dilakukan akan membawa keberhasilan sebagaimana Pak Nadiem sewaktu memimpin atau menjadi CEO Gojek. Saya menginginkan para peserta bisa memberikan perubahan pada organisasinya berdasarkan inspirasi dari video yang kami sampaikan. Saya berharap video ini tentu saja menginspirasi peserta, menggugah dari sisi sikap maupun nanti berikutnya pada knowledge maupun keterampilannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari film tersebut saya akan meminta Bapak Ibu sekalian, peserta-peserta kepemimpinan administrator untuk mendiskusikan kepemimpinan Bapak Nadiem Makarim, ya. Yang kemudian tentu saja saya sebagai fasilitator menghendaki mereka bisa mengimplementasikan konsep pengetahuan yang telah kami sampaikan. Maka metode pembelajaran berikutnya adalah dengan simulasi atau bermain peran. Berdasarkan bayangan atau inspirasi dari Pak Nadiem tadi, saya minta setiap kelompok yang sudah dibentuk untuk melakukan simulasi atau bermain peran, mengimplementasikan kepemimpinan transformasional yang kemudian diyakini bahwa kepemimpinan tersebut akan membawa perubahan kinerja organisasi lebih baik. Penting simulasi ini dilakukan untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi kompetensi peserta terkait dengan soft skill dan hard skill-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang strategi pembelajaran kepemimpinan transformatif. Sekali lagi, baik Bapak Ibu sekalian,
Dari hasil simulasi tersebut, saya meyakini bahwa mereka, para peserta, bisa merasakan, bisa mengimplementasikan apa yang disebut kepemimpinan transformasional. Strategi pembelajaran yang kami pilih, accelerated learning, baik itu somatik, auditory, visual maupun intelektual, akan membawa para peserta memahami lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran untuk materi pelatihan kepemimpinan transformasional. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan untuk Indonesia Jaya.